Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu kita semua. Hari ini di minggu ketiga bulan Januari tahun 2025 kita akan belajar sesuatu tentang bernyanyi bagi Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita, bertolak dari Efesus pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, gereja itu adalah persekutuan yang bernyanyi. Seorang teolog besar abad ke-20 namanya Karl Barth itu mengatakan bahwa kalau gereja tidak bernyanyi, maka gereja bukanlah gereja. Jadi bernyanyi itu adalah salah satu aktivitas yang terpenting di dalam gereja. Bahkan kalau kita lihat di kitab Wahyu, Yohanes melihat di sorga Anak manusia berdiri di depan tahta Allah, dikelilingi oleh ribuan orang berjubah putih, dan mereka bernyanyi. Yohanes menggambarkan sebuah ibadah di sorga, dan ibadah di sorga itu tidak ada khotbahnya. Begitu. Yang ada hanya nyanyian atau bernyanyi bagi Tuhan. Tapi tidak sembarang bernyanyi tentu. Bernyanyi itu ada hukum-hukumnya. Tapi sebelum kita masuk pada soal bernyanyi dengan hukum-hukumnya, apa itu sebenarnya bernyanyi? Orang-orang yang belajar kesenian atau ahli-ahli seni bilang begini, bernyanyi itu adalah salah satu cara manusia mengkomunikasikan, mengungkapkan atau menunjukkan perasaan, pendapat, pikiran atau keyakinannya, tetapi dikemas dalam bentuk kata-kata berirama dengan memperhatikan nada-nada. Ada tinggi rendah, ada cepat lambat, ada keras dan lembut. Kadang-kadang disertai dengan iringan musik. Bernyanyi adalah cara manusia memperlihatkan perasaan, pendapat, pikiran secara berirama. Kira-kira begitu. Nyanyian itu bisa mengangkat banyak macam perasaan atau pikiran. Ada lagu yang irama dan liriknya itu membuat orang menjadi apatis atau pesimis. Seandainya aku punya sayap terbang, berarti pesimis. Di dunia ini tidak bisa bikin apa-apa, karena tidak ada keadilan, tidak ada semua yang baik. Mari kita terbang ke dunia yang lain. Itu sebuah pesan yang disampaikan. Ada nyanyian yang merangsang protes terhadap berbagai-bagai kejahatan, protes terhadap berbagai-bagai ketidakadilan. Ada nyanyian yang menyalurkan frustrasi, patah hati, atau sikap menyerah menghadapi keadaan-keadaan. Tetapi ada juga lagu yang menimbulkan rasa patriotik, untuk bela negara atau mempertahankan kemerdekaan. Bendera merah putih, begitu. Siapa berani menurunkan engkau? Begitu. Itu kan patriotisme muncul dalam lagu-lagu. Ada nyanyian yang memang bersifat sentimental. Dia eksplorasi perasaan manusia. Sentimental itu artinya pendapat yang didasarkan atas perasaan yang berlebihan sehingga cenderung bertolak belakang dengan pertimbangan akal sehat.
Ada lagu-lagu yang begitu. Ya, kira-kira lagu begini. Sementara biarlah begini. Itu kan sentimen. Tak usah bikin apa-apa lah. Ku tutup hati ini untuk cinta. Bagus sekali. Lagu yang sentimental itu dapat membuat juga orang bergoyang-goyang, berjingkrak-jingkrak, lalu berteriak histeris sampai lupa diri dan tidak terkendali. Itu dia. Nyanyian itu ventilasi dari jiwa. Kira-kira begitu. Melalui nyanyian kita bisa tahu ini orang ini apa dia sebenarnya. Sedang susah, sedang sedih, mengalami kebahagiaan, atau hidup dalam frustrasi. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa orang bernyanyi? Ya, ada orang yang bernyanyi untuk pacarnya yang lagi jauh. Kira-kira begitu. Bapak Mama tahu itu lagu ya. Kalau ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Begitu, itu terlalu asik juga ya. Itu menyanyi untuk pacar. Ya. Atau orang bernyanyi untuk satu idealisme. Ya, idealisme. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Atau bernyanyi untuk dia pun mama dan dia pun bapa. Mother, how are you today? Itu kira-kira ya. Atau untuk dia pun bapa, dia menyanyi untuk dia pun bapa. Ya, tertahu dia pun lagu tuh bilang apa tuh bapa? Bahasa Italia bapa. Yang itu lagu yang bilang ini apa? Dalam mimpi itu ayah begitu ya. Apa kok bisa lupa? Pokoknya mau menyanyi untuk dia pulang. Tetapi yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kebanyakan orang bernyanyi untuk diri sendiri. Begitu. Ya, kata-katanya itu bisa melambung tinggi, dialamatkan kepada berbagai pihak, namun dalam praktik itu dia hanya buat lagu itu atau menyanyikan lagu itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Itu bernyanyi. Toh bernyanyi itu fenomena universal. Semua orang di seluruh dunia bernyanyi. Bahkan nyanyian itu menyatukan umat manusia. Begitu. Soalnya mengerti dia pun kata juga, pokoknya anak-anak muda dong bahasa Inggris, bahasa semua dong goyang habis. Saya tanya, nyanyi apa? Soalnya yang penting gotong iko goyang sah. Begitu. Pokoknya menyanyi itu fenomena universal yang dimiliki manusia. Tetapi, nah ini tetapi yang menarik. Meskipun bernyanyi itu dilakukan oleh semua manusia di seluruh dunia dalam segala tempat dan waktu, tetapi bernyanyi itu adalah ciri-cirinya. Ya, bernyanyi itu ada cita rasanya, ada auranya, atau kita bisa bilang bernyanyi itu ada jenis kelaminnya. Begitu. Nyanyian orang Timur beda dengan nyanyian orang Rote. Pasti ada dia punya ciri khas ketimuran dan kerotean dalam bernyanyi. Ya. Nyanyian orang Asia beda dengan nyanyian orang Afrika, dengan orang-orang Eropa. Nyanyian itu berhubungan dengan sejarah satu komunitas, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi oleh komunitas itu. Ya. Usia pakai begitu kan, itu lagu orang-orang di tanah kering. Begitu bawa pi orang di tanah basah tidak laku lagi lagu itu, karena lagu itu mencerminkan identitas kelompok. Ya, lagu itu mencerminkan jati diri dari satu masyarakat, dan itu berhubungan dengan sejarah dari masyarakat itu. Tetapi juga bersangkut paut dengan pergumulan, kondisi sosial, dan keadaan-keadaan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi nyanyian itu universal. Tetapi toh dia memiliki aura, dia memiliki jenis kelamin. Menurut konteks di dalam satu sejarah dan pergumulan sosial. Bukan hanya itu. Ya, nyanyian itu juga memiliki karakternya atau jenisnya. Ada lagu pop. Itu beda dengan lagu keroncong.
Kira-kira begitu. Beda dengan lagu rock. Lalu tentu saja beda dengan lagu rohani. Begitu. Ada dia punya karakter tertentu. Ya. Tentang lagu rohani, karena kita mau ngomong tentang bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Maka itu berurusan dengan nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu atau nyanyian gereja itu juga mencerminkan identitas dari satu kelompok percaya. Orang Kristen itu terbagi dalam beberapa denominasi atau beberapa aliran kepercayaan. Ada orang Kristen Ortodoks, ada orang Kristen Katolik, ada orang Kristen Protestan, ada orang Kristen Karismatik Pentakostal, dan juga orang-orang Kristen yang beraliran bebas tanpa satu identitas tertentu. Nah, orang-orang itu bernyanyi dengan mencerminkan identitas mereka, begitu. Orang Katolik punya lagu tidak akan sama dengan orang Protestan punya lagu. Meskipun yang dipuji, dimuliakan, diberitakan itu adalah Allah di dalam Kristus. Begitu juga orang Ortodoks, bernyanyinya itu tidak akan sama dengan orang-orang karismatik dan Pentakostal atau Injili. Pokoknya bernyanyi, tadi saya bilang, itu adalah ventilasi. Bukan hanya ventilasi emosi, tetapi cerminan dari identitas, jati diri, dari orang-orang yang bernyanyi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini kita akan membahas tentang bernyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan itu kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 15 atau 17 sampai 21. Di situ Paulus menyerukan kepada jemaat untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya waktu kita bernyanyi, kita mesti pertimbangkan banyak hal. Ya, bukan hanya sekedar perasaan kita yang mau kita ungkapkan, tapi kita juga mempertimbangkan corak atau karakter dari lagu itu seperti apa. Kalau orang bernyanyi di depan soalnya mungkin dia berongge sambil dia bernyanyi di depan mata Yesus, berarti tidak cocok karakter lagu itu dengan situasi. Kalau dia bernyanyi, ya nyanyikanlah nyanyian baru, tidak mungkin dia bilang nyanyikanlah nyanyi seperti oto tua naik gunung. Soalnya mungkin begitu. Ada dia punya karakter. Dan karena itu saya pikir apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus pasal 5, bernyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hati, itu pantas atau patut kita renungkan. Dan saya suka ayat ini karena saya punya satu pengalaman. Ya, pengalaman itu baru minggu lalu, dan izinkan saya untuk menceritakan pengalaman itu untuk juga baik juga direfleksi awal perjalanan kita di tahun 2025. Di awal Januari 2025 saya memimpin ibadah Natal ya di gereja asal saya yang bernama Gereja Masehi Injili di Timor. Ya. Gerejanya ibadah Natalnya itu di level yang cukup tinggi. Artinya dia level klasis. Ya. Tetapi suasana liturginya saat bernyanyi itu benar-benar riuh. Ya, musiknya menggemuruh memekakan telinga. Pemandu lagu berjumlah ada 6 orang kalau saya tidak salah, berdiri di samping mimbar. Ya, masing-masing memegang mikrofon yang volumenya tinggi maksimal, begitu. Belum lagi saat bernyanyi ada 2 gadis remaja berpakaian gaya perempuan-perempuan Korea, lalu melakukan tarian meliuk-liuk di depan mimbar, begitu. Ya, nyanyian yang mereka pakai bukan lagi nyanyian dari buku nyanyian jemaat yang mencirikan identitas satu gereja yang diterbitkan oleh Yayasan Musik Gereja atau Yamuger, tetapi sudah pakai lagu pop rohani. Bapak Ibu, terus terang selama ibadah itu walaupun saya yang menjadi pengkhotbah, ya, saya tidak ikut bernyanyi. Saya tidak ikut bernyanyi karena saya merasa saya tidak ada di dalam ibadah itu.
Ya, seperti tadi orang Eropa tetapi bernyanyi lagu usia pakai. Ya, orang Eropa sudah mengerti itu lagu juga, sudah mengerti dia pun konteks, tapi disuruh bernyanyi lagu itu. Saya merasa tidak nyaman dengan teks lagunya, karena saya rasa seperti saya berada dalam ibadah karismatik. Ya, musik dan song leader sangat dominan. Penari-penari di depan itu seolah-olah sedang membuat pertunjukan hiburan kepada umat yang sedang datang beribadah. Nah, setelah ibadah itu saya ceritakan pengalaman saya kepada beberapa pendeta yang hadir. Ya, saya bilang begini, beta tadi pimpin ibadah, tapi beta rasa beta sudah ada di jemaat Gemit. Ya, beta rasa itu bukan lagi jemaat Gemit. Ya, karena sudah jadi jemaat Gemit karismatik evangelis. Ya, saya bilang begitu. Herannya, ya semua petinggi Gemit ada di itu jemaat. Ya, termasuk mantan ketua sinode juga ada. Begitu, mantan ketua sinode itu saya namanya begitu ya. Ada yang dari jemaat, ada yang dari sinode, ada yang dari klasis. Lalu saya bilang komentar kepada beberapa pendeta itu, rasanya Gemit harus berubah nama menjadi Gereja Masehi Injili Karismatik di Timur. Mesti tambah itu. Ya. Lalu ada pendeta yang jawab begini. Ya. Ada dua reaksi dari kelompok yang dengar saya pun komentar. Reaksi yang pertama itu reaksi yang kecewa. Ya, reaksi yang menyesal mengapa ibadah dikemas seperti itu. Ya, yang kecewa itu bilang begini, ya dia bilang begini, aduh Pak Pendeta, hanya suara pemandu lagu dan pemusik saja yang Tuhan dengar. Katong jemaat pun nyanyian sonde bisa didengar Tuhan lagi. Ya, lalu saya tanya kenapa begitu? Kok dia bilang kok ibadah berubah jadi pameran musik, pameran penyanyi dan kesempatan untuk entertain itu artinya bikin hibur diri sendiri. Ya, begitu. Lalu dia bilang, beta juga sudah ikut menyanyi. Kau mau menyanyi kemana? Kotong pun suara, kotong sudah dengar. Ya, apalagi Tuhan yang mau dengar. Itu kira-kira yang pertama. Masih dalam golongan yang kedua merasa kecewa. Dia berkata begini, ibadah tadi itu seperti seremoni tanpa makna. Kotong pun lagu-lagu, nostalgia gereja masa kecil perayaan Natal, soalnya ada lain. Begitu. Natal kotong kumpul untuk muliakan Tuhan, tapi itu lagu muliakan Tuhan Allah, soalnya ada lagi dalam ibadah Natal. Ya, yang ada ialah menari pakai pakaian yang gaya Korea dan meliuk-liuk di situ. Liturgi justru ikut lagi Gemit punya, ikut karismatik. Itu komentar. Tata ibadahnya copy paste tanpa perhatikan jati diri teologis dan identitas pengajaran gereja. Pokoknya betul-betul jauh dari protestantisme arus utama. Dia bilang begini ke saya, Pak Pendeta percaya kok tidak? Banyak jemaat Gemit sekarang, terutama generasi muda, yang tidak tahu lagi kidung-kidung jemaat, nyanyian kidung jemaat. Ya, soalnya tahu lagi, mereka lebih suka tahu itu lagu pop rohani yang kadang-kadang tidak lagi mencerminkan jiwa, identitas, kerinduan-kerinduan yang ada dalam komunitas yang bernama Protestantisme Calvinis. Itu kelompok pertama yang kurang setuju. Kelompok yang kedua justru setuju, malah mereka senang. Bilang begini, apa salahnya nyanyi lagu pop rohani dalam ibadah minggu di jemaat? Bukankah lagu pop rohani juga berisi pujian kepada Tuhan? Kitab Mazmur juga menyebut bahwa nyanyian bagi Tuhan itu diiringi gambus, kecapi, seruling, dan serebana. Jadi di mana letak kesalahan pemakaian alat musik instrumen dalam ibadah umat? Di Mazmur juga disebutkan untuk pemimpin biduan. Jadi sudah ada salah kan kalau ada song leader di dalam ibadah jemaat. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih,
bertolak dari pengalaman tadi. Saya senang dengan bacaan Alkitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 tadi. Dan temanya juga saya suka karena cocok dengan hati yang sedang gelisah, ya, yang saya alami minggu yang lalu atau 2 minggu lalu. Bernyanyilah dengan segenap hati bagi Tuhan. Dan saya kira Efesus pasal 5 ini menjadi bagian Alkitab yang membuka ruang diskusi tentang penggunaan musik di dalam ibadah liturgis dan bagaimana bernyanyi di dalam sebuah akta peribadatan yang notabene adalah akta peribadatan jemaat Protestan aliran utama yang bercorak Calvinis. Begitu. Seperti tadi saya bilang, ya, orang Rote kalau bernyanyi lagu Timor mereka rasa seperti belum bernyanyi. Mereka baru penuh jiwanya, suaranya kalau gaya Rote yang ditampilkan dalam bernyanyi. Nah, pertanyaan kita juga tadi, apakah kita begitu saja mau menyerahkan identitas kita sebagai sebuah jemaat Protestan beraliran Calvinis dengan mengcopy paste lagu-lagu yang tidak mencerminkan identitas dan jati diri kita. Nah, di pasal ini, pasal 5, Paulus meminta kepada jemaat di Efesus untuk menunjukkan jati diri kekristenan dengan hidup dalam masyarakat sesuai dengan identitas mereka sebagai anak-anak terang. Salah satu ruang pengungkapan jati diri itu adalah ibadah liturgis. Ya. Liturgi, ya, seorang ahli liturgi dari Belanda namanya Lekker Kerker, ya, dia bilang begini, liturgi adalah wajah sebuah jemaat. Mau tahu itu jemaat rupa ke mana? Lihat di pung liturgi. Begitu. Karena liturgi adalah wajah dari sebuah jemaat. Nah, karena itu dalam hubungan dengan wajah itu, maka Paulus berbicara tentang bernyanyi untuk Tuhan. Ya. Tadi saya bilang bernyanyi dalam ibadah ya adalah sebuah pengungkapan jati diri manusia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Ya. Bernyanyi dalam ibadah itu adalah sebuah akta jemaat secara keseluruhan. Seluruh peserta ibadah mesti bernyanyi. Perhatikan tekanan Paulus dalam ayat yang ke-19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Melalui pernyataan ini, Paulus mengatakan hal yang sangat penting tentang nyanyian jemaat dan tentang musik gereja. Yang sangat penting itu ialah bernyanyi adalah hakikat gereja. Tadi saya sudah bilang di awal, gereja adalah umat yang bernyanyi. Gereja yang tidak bernyanyi, ibadahnya janggal dan menjadi mati. Meskipun begitu, gereja tidak boleh sembarang bernyanyi atau bernyanyi sesuka hati. Orang Kupang bilang hanya tapa-tapa, hanya taro-taro. Begitu. Misalnya gereja dalam satu identitas tertentu mengadopsi begitu saja cara bernyanyi di luar, cara bernyanyi di dunia. Atau satu kelompok menguasai atau mendominasi nyanyian gereja. Begitu. Bernyanyi dalam ibadah itu ada hukumnya. Pemakaian alat musik dalam liturgi memiliki aturan. Begitu. Nah, karena itu baiklah kita membahas lebih dahulu hukum-hukum bernyanyi dan aturan-aturan bermusik yang benar untuk mencerminkan identitas konfesional pengakuan kita sebagai gereja. Hukum yang pertama dalam bernyanyi adalah tempat bernyanyi di dalam ibadah. Bagi Paulus, tempat yang sah atau legitim untuk bernyanyi dalam gereja adalah dalam hati. Ya, gereja mesti mulai bernyanyi di dalam hati.
Orang Kristen bernyanyi di dalam hati. Ya begitu. Mulut boleh berucap kata atau irama, tetapi semua itu digerakkan dari dalam hati. Kira-kira begitu. Tempat nyanyian jemaat yang paling utama adalah keluar dari hati umat yang sedang bersekutu. Bernyanyi bukan sekedar membunyikan do re mi fa sol, begitu. Tetapi bernyanyi adalah mengungkapkan isi hati umat. Seluruh peserta ibadah harus ambil bagian dalam bernyanyi, dan emosi kita ditampakkan atau ditunjukkan dalam bernyanyi itu. Karena itu Paulus bilang bernyanyi dengan sepenuh hati. Ya, ada orang yang tidak bisa bernyanyi dengan mulut, tapi pasti dalam hati dia bernyanyi. Ya, karena dia tidak bisa bernyanyi dengan mulut karena dia suka kena stroke. Begitu. Karena itu dia tidak bisa bernyanyi, tapi dia punya hati ada bernyanyi. Jadi tempat yang utama dalam bernyanyi adalah hati. Tidak peduli mau bernyanyi di muka mimbar, mau bernyanyi di konsistori situ, atau mau bernyanyi di teras, itu tidak penting. Yang penting ialah hatinya menjadi tempat di mana pujian kepada Tuhan dinaikkan. Dan itu menjadi nyanyian umat, nyanyian seluruh orang percaya. Nyanyian gereja itu mengungkapkan beragam perasaan. Kagum, sesal, percaya, malu, pasrah, cemas, gembira, khawatir, syukur, penyerahan diri, penyesalan dosa, pengakuan percaya, penyembahan, pujian, dan permohonan. Umat bernyanyi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk menonjolkan kebolehannya, bukan untuk memperlihatkan kemampuannya dalam tarik suara atau kelenturan gerak tubuh saat bernyanyi. Tetapi umat bernyanyi untuk menunjukkan perasaan hatinya kepada Tuhan. Dan karena itu bernyanyi adalah komunikasi, sebuah dialog yang dilakukan dengan Tuhan, menggunakan cara-cara kata berirama, memperhatikan tinggi rendah, cepat lambat, lemah dan kuat dan lemahnya, sebuah tekanan. Bernyanyi adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ada satu pepatah bahasa Latin yang bilang, qui tanta bis ora, ya. Qui bene tanta bis ora. Artinya bernyanyi yang baik sama dengan 2 kali berdoa. Begitu. Orang Israel tidak perlu berdoa untuk supaya tembok Yeriko jatuh. Mereka cukup bernyanyi saja. Qui bene tanta. Artinya bernyanyi dengan baik. Jadi bernyanyi dimulai dengan dari hati. Dalam kesadaran akan penyerahan dan kelemahan manusia dan mohon pertolongan dari Tuhan. Hukum kedua adalah siapa yang bernyanyi. Begitu. Nyanyian gereja adalah akta peribadatan jemaat atau umat. Nyanyian gereja adalah aktivitas dari persekutuan. Nyanyian gereja tidak bisa diwakilkan oleh paduan suara dan juga tidak bisa diwakilkan oleh song leader. Memang kita butuh song leader, tapi song leader tidak boleh menggantikan jemaat bernyanyi atau song leader menguasai nyanyian jemaat. Seorang pengajar agama Kristen di Indonesia, namanya Andar Ismail, dalam bukunya Selamat Berbakti, dia menulis begini: dalam ibadah bukan penyanyi tertentu yang bernyanyi, melainkan seluruh umat. Begitu. Nah, betul dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur disebutkan tentang pemimpin biduan. Itu sama dengan song leader atau pemandu lagu di banyak peribadatan jemaat Protestan. Tugas seorang song leader adalah membantu umat bernyanyi secara baik dan benar, bukan merampas hak jemaat atau mendominasi jemaat dalam bernyanyi. Jadi song leader
atau pemimpin biduan bertugas untuk membantu jemaat bernyanyi secara baik dan benar. Tetapi ada bahaya, yaitu song leader menjadi sangat aktif, paling dominan. Dia merampas bagian umat untuk bernyanyi kepada Tuhan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Anwar Ismail memberi solusi. Solusinya itu mungkin jadi masalah kalau kita diskusikan. Tapi biar kita dengar seorang pengajar agama Kristen katakan begitu. Dia punya solusi begini. Dengan mic di tangan, pemimpin nyanyian sambil bersembunyi di tempat duduknya dapat memimpin umat bernyanyi. Sengaja di sini ditulis sambil bersembunyi di tempat duduknya. Sebab bila ia berdiri di panggung, seluruh ibadah menjadi salah kaprah. Ibadah bukan pagelaran, pertunjukan atau hiburan. Sebab itu dalam ibadah tidak patut ada penyanyi di panggung. Itu kata Anwar Ismail. Ya. Hukum ketiga adalah tentang fungsi bernyanyi. Bagi Paulus, nyanyian ibadah menunjukkan fungsi ganda, memuji dan mengajar. Almarhum Ketua Sinode Gemit, Pendeta Dr. B. Fobia, mengatakan bahwa bernyanyi itu menghadap Tuhan untuk memuji dan menghadap sesama untuk bersaksi. Itu yang dia punya dua fungsi itu, yaitu yang pertama memuji dan mengajar. Perhatikan ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Memang Bapak Ibu Saudara, semua lagu pop itu isinya memuji Tuhan. Tetapi tidak semua lagu pop rohani itu berisi pengajaran yang baik dan benar. Ini mesti diperhatikan. Semua lagu memuji Tuhan, tapi dia pengajaran belum tentu baik. Ini yang harus diwaspadai oleh pemimpin-pemimpin jemaat, tetapi juga oleh pemimpin-pemimpin biduan dalam ibadah jemaat. Artinya tidak boleh semua lagu pop rohani dipakai dalam ibadah jemaat. Terutama dalam ibadah-ibadah jemaat arus utama seperti Gemit. Apalagi kalau pengajaran dalam lagu itu merusak jati diri Protestan Calvinis yang memberi porsi besar pada pengenalan akan Allah dalam kesadaran dan kemudian kebergantungan akan anugerah. Identitas Calvinis itu mengenal Allah dalam kesadaran, lalu kemudian bergantung pada anugerah. Sedikit saja lagu-lagu rohani populer yang selaras dengan tekanan Protestan tadi, karena lebih banyak lagu-lagu pop rohani yang menyulut emosi dan hanya menciptakan sensasi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Wih, bapak-bapak, mama, ini lagu nih, dia pun emosi, dia pun sensasi itu luar biasa. Apalagi menyanyi dengan angkat tangan, begitu, luar biasa. Tetapi menghancurkan pengajaran gereja seperti yang ada dalam Alkitab. Kenapa? Ruang Maha Kudus itu tidak ada lagi setelah Yesus mati dan bangkit. Karena menurut cerita kitab-kitab Injil, begitu Yesus mengucapkan kata terakhir, maka tirai di bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus terbelah bagi dua. Seluruh dunia ini adalah ruang kudus Tuhan. Dan karena itu kita hidup di seluruh dunia dengan hati tulus. Tapi lagu ini bilang, di dunia kotong boleh akal bulus. Datang gereja saja baru kotong mulai hati tulus. Begitu. Itu menghancurkan pengajaran gereja.
Dan kita mesti waspada. Hukum keempat dalam bernyanyi ialah berhubungan dengan pemakaian musik, instrumen. Pada prinsipnya, begitu kata Andar Ismail, instrumen musik apapun, apalagi dalam konteks budaya setempat, bisa digunakan dalam gereja. Asalkan alat musik itu menopang dan membantu umat bernyanyi. Bukan sebaliknya, menutupi, mendominasi, mengalahkan ungkapan dalam kata-kata. Coba dengar satu lagu di mana alat musiknya sangat-sangat kuat, lalu orang sedang dengar dia omong apa. Itu lagu pun kata-kata apa. Begitu. Ya. Alat musik gebreng-gebreng, kata Andar Ismail, yang biasanya menimbulkan kebisingan, bukan membantu pengungkapan sebuah lagu dalam ibadah, malah justru merusak. Jadi itu ada 4 hukum kira-kira kalau kita baca di Efesus pasal 5. Sekarang tentang seruan Paulus agar di dalam ibadah jemaat bernyanyi kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengapa mesti bernyanyi dengan segenap hati? Itu karena nyanyian gereja adalah ungkapan lubuk hati orang percaya yang sekarang dicurahkan kepada Tuhan. Jadi karena itu dengan segenap hati, sama seperti Hana, dia ngomong dengan Tuhan dengan hati yang keluar semua. Sampai-sampai Eli bilang, musuh jadi orang gila kok. Tapi dia sedang mencurahkan kegelisahan, ketakutan, kepedihan, dan kepahitan hatinya. Begitu. Jadi kita bernyanyi dengan segenap hati karena kita sedang omong dengan Tuhan. Begitu. Ya. Bernyanyi bagi Tuhan adalah sebuah misteri. Misteri yang memperlihatkan hubungan umat tebusan dengan Tuhan yang menebus. Kira-kira begitu. Dan karena itu mesti menyanyi dengan segenap hati. Bukan menyanyi dengan full musik, tapi menyanyi dengan full heart. Hati yang penuh. Karena itu misteri. Apa itu misteri? Untuk jawab itu mari kita belajar dari kitab Wahyu. Yang tadi saya sudah bilang di awal. Dalam penglihatan dan pendengarannya di Patmos, Yohanes yang diduga adalah salah satu penatua dari Efesus berkata begini, "Aku melihat anak domba Allah berdiri di depan tahta, dikelilingi oleh banyak orang, dan aku mendengar suara seperti bunyi pemain-pemain yang memetik kecapi." Wahyu 14 ayat 2. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru bagi Tuhan. Yohanes mengungkapkan di sini apa yang terjadi di sorga, yaitu ibadah. Ibadah di sorga itu tidak ditandai oleh khotbah yang berapi-api, tetapi oleh nyanyian yang menderu, musik yang agung, hikmat, membangkitkan atau memberikan perasaan tenang dan teduh. Memang Yohanes menggunakan kata suara yang nyaring. Bahasa Latinnya, bahasa Ibraninya itu Phonen megalen. Istilah itu bukan berarti suara yang keras, bising atau memekik, melainkan suara yang agung, suara yang mulia, suara yang menimbulkan rasa penyerahan dan penaklukan diri kepada Tuhan. Dan hanya hati yang penuh dengan sukacita yang bisa membuat mulut mengungkapkan kata-kata yang agung. Nah, kalau dunia menganggap keagungan sebuah nyanyian itu terletak pada hentakan suara yang keras, memekik, diiringi musik yang memekakan telinga, menggetarkan jantung, di dalam gereja musik berguna untuk menopang dan bukan untuk merampas nyanyian umat. Karena musik tidak pernah mengekspresikan perasaan kita. Hanya kata-kata kita yang dari mulut keluar itulah yang mengekspresikan perasaan kita. Yang terakhir, mengapa umat perlu bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati? Jawabannya kita temukan juga dalam kitab Wahyu. Di dalam ibadah saat umat memuji Tuhan, mereka tidak bernyanyi sendiri. Umat bernyanyi bersama-sama malaikat di sorga. Nah, ini misterinya ibadah jemaat.
Ibadah jemaat itu adalah penyembahan kepada Allah yang dilakukan oleh manusia, orang percaya di bumi, dan malaikat-malaikat di sorga. Dalam menyanyi, langit dan bumi bertemu. Dalam memuji Tuhan, nyanyian malaikat dan nyanyian umat yang ada di bumi menjadi satu. Nyanyian jemaat adalah paduan suara gabungan antara gereja di Yerusalem baru dan gereja di Yerusalem yang lama. Dan karena itu kita harus bernyanyi dengan tertib. Kita harus bernyanyi dengan memperhatikan norma dan aturan-aturan. Karena kita sedang bergabung dengan sebuah ibadah penyembahan semesta. Dunia dan sorga bertemu untuk memuji Tuhan. Dan karena itu marilah kita bernyanyi dengan baik. Bernyanyi dengan sepenuh hati. Bernyanyi yang memperlihatkan identitas dan jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan kiranya menolong kita supaya kita menjadi umat yang memujinya dengan tidak melupakan identitas dan jati diri percaya kita. Amin. Kita dengarkan puji-pujian yang dipersembahkan oleh vokal group Pelita. Waktu kami berikan.